Kembali bersama kami Homeschooling Pelangi Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan saya Elsie yang akan menyampaikan materi ekonomi untuk kelas 8 untuk tanggal 26 Juli 2010 tentang pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia. Yang pertama kita melihat pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah pelaku kegiatan ekonomi yang terdiri atas rumah tangga. Kemudian yang berikut, rumah tangga yaitu unit terkecil dalam perekonomian Indonesia, kegiatan produksi yang dilakukan seperti adanya usaha sendiri, kemudian bekerja pada pihak lain. Yang berikut adalah memperoleh hasil benda miliknya. Kemudian kita melihat hal yang diperlukan dalam mengatur ekonomi keluarga adalah menyusun anggaran belanja rumah tangga keluarga. Yang kedua adalah berbelanja dan memanfaatkan uang yang ada. Yang ketiga, pembagian secara bijaksana atas semua kebutuhan. Yang keempat, mengusahakan tambahan penghasilan. Yang kelima adalah berusaha untuk menabung. Hal yang kedua dari pelaku kegiatan ekonomi selain rumah tangga adalah perusahaan. Perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat yaitu tentang kegiatan produksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kegiatan konsumsi, kegiatan distribusi. Dan yang berikut adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan produksi. Kemudian hal yang kedua daripada pelaku ekonomi adalah peranan pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Peranan pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi yaitu yang pertama adalah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kebijakan yang diambil dalam suatu pemerintah. Kemudian hal yang kedua adalah sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah cara untuk mengatur dan mengorganisir segala kegiatan ekonomi dalam masyarakat suatu negara berdasarkan prinsip tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Kita lihat yang pertama adalah jenis sistem perekonomian. Jadi sistem perekonomian itu yang pertama adalah sistem perekonomian secara tradisional. Kemudian sistem perekonomian liberal dan yang terakhir adalah sistem perekonomian sosialisasi. Ketiga sistem perekonomian di atas itu mempunyai kelebihan masing-masing dan kekurangan atau kelemahan. Kemudian yang berikut adalah sistem perekonomian campuran. Sekarang kita melihat hal yang kedua adalah sistem perekonomian Indonesia. Yang pertama, sistem perekonomian Indonesia berdasarkan landasan ideal yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan berdasar kepada sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Sistem demokrasi ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan kekeluargaan dan bentuk hukumnya perkumpulan koperasi. Kemudian kita melihat ciri sistem demokrasi ekonomi Pancasila adalah yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi bangsa dan negara dalam mengatasi hajat hidup orang yang dikuasai negara. Kemudian yang berikut kita melihat hal yang harus dihindari dalam sistem ekonomi demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama adalah sistem privilege liberal, yang kedua adalah sistem etatisme, dan yang ketiga adalah sistem monopoli. Demikian pelajaran untuk kelas 8, pelajaran ekonomi kelas 8 untuk tanggal 26 Juli 2010. Sekian dan terima kasih.